Di tengah kemegahan Jakarta, kota metropolitan yang tidak pernah tidur, ancaman banjir rob semakin menjadi momok menakutkan. Setiap musim hujan tiba, air laut seringkali meluap, merendam jalanan dan rumah-rumah warga. Penduduk Jakarta sudah lelah menghadapi situasi ini setiap tahun. Pemerintah DKI Jakarta berusaha keras mencari solusi, namun banjir rob tetap datang tanpa ampun. Gubernur Jakarta mengadakan rapat darurat bersama para ahli dan tokoh masyarakat. Kita membutuhkan solusi yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, ujar gubernur dengan wajah tegang. Salah satu penasihatnya, yang dikenal gemar membaca cerita fiksi ilmiah, bersuara lirih, bagaimana kalau kita meminta bantuan Ultraman? Awalnya, ide itu terdengar seperti lelucon. Namun, saat banjir rob kembali melanda kawasan pantai utara Jakarta dengan intensitas yang lebih tinggi, gubernur mulai memikirkan saran itu. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan langsung, gubernur mengirimkan pesan ke angkasa, "Ultraman, jika kau mendengar kami, tolonglah Jakarta." Tak disangka, keesokan harinya langit Jakarta berubah terang benderang. Sebuah cahaya besar muncul dari langit dan sosok raksasa dengan tubuh perak dan merah mendarat di Monas. Seluruh warga Jakarta terpana. "Aku mendengar panggilan kalian," ujar Ultraman dengan suara bergema, "apa yang bisa kubantu?" Gubernur menjelaskan masalah banjir rob yang kian parah dan memohon bantuan Ultraman untuk membangun bendungan raksasa di sepanjang pesisir Jakarta. Ultraman mengangguk paham. "Aku akan membantu kalian. Tapi kita harus bekerja sama," katanya. Gubernur segera mengerahkan ribuan pekerja, insinyur, dan ahli konstruksi untuk bekerja berdampingan dengan Ultraman. Proyek ini diberi nama Bendungan Cahaya. Ultraman menggunakan kekuatan lasernya untuk memadatkan batu-batu besar yang diangkut dari pegunungan. Dengan satu gerakan tangan, dia mampu membentuk beton raksasa yang tidak bisa ditembus air laut. Pembangunan berlangsung siang dan malam, menarik perhatian dunia. Setiap pagi, warga Jakarta berkumpul di pesisir untuk menyaksikan Ultraman bekerja. Anak-anak bersorak, melambaikan tangan ke arah pahlawan raksasa itu. "Aku ingin menjadi insinyur seperti Ultraman saat besar nanti," ujar seorang anak dengan semangat. Inspirasi dan harapan menyelimuti Jakarta. Namun, tantangan besar muncul ketika badai raksasa datang dari Laut Jawa. Ombak setinggi gedung pencakar langit mengancam proyek yang belum selesai sepenuhnya. Ultraman berdiri di garis depan, melindungi Jakarta dari terjangan ombak. Dengan jurus Spacium Beam, dia memecah ombak besar menjadi butiran air hujan yang menyejukkan kota. Seiring waktu, proyek bendungan hampir rampung. Suatu malam, Ultraman memandang Jakarta dari atas langit. "Sebentar lagi tugasku selesai," bisiknya. Dia tahu, waktunya di bumi terbatas. Esok harinya, bendungan akhirnya selesai sepenuhnya. Pesisir Jakarta kini dikelilingi tembok raksasa yang kokoh dan indah. Warga Jakarta merayakan keberhasilan ini dengan festival besar di sepanjang pesisir. Ultraman berdiri di tengah-tengah mereka, dikelilingi cahaya kembang api. "Terima kasih, Ultraman," teriak ribuan orang. Dalam hatinya, Ultraman merasa bangga telah menjadi bagian dari sejarah Jakarta. Bendungan cahaya menjadi simbol kekuatan,
kerjasama, dan harapan. Setiap kali warga melintasi pesisir, mereka melihat patung Ultraman yang didirikan sebagai penghormatan. Kisah tentang bagaimana Ultraman membantu Jakarta pun terus diceritakan dari generasi ke generasi. Bagi warga Jakarta, Ultraman bukan sekadar tokoh fiksi, melainkan pahlawan sejati yang pernah menjejakkan kaki di ibu kota mereka, menjaga mereka dari amukan alam. Bertahun-tahun setelah kepergian Ultraman, bendungan cahaya tetap kokoh berdiri, melindungi Jakarta dari banjir rob. Namun, tantangan baru muncul seiring perubahan iklim yang semakin ekstrim. Air laut terus naik, dan badai yang lebih besar mulai mengancam. Para insinyur lokal mulai khawatir apakah bendungan ini bisa bertahan dalam jangka panjang. Gubernur yang baru terpilih, seorang wanita bernama Ibu Ratna, memutuskan untuk menambah tinggi dan memperkuat bendungan. Namun, ada perdebatan di antara para ahli. Kita tidak bisa hanya bergantung pada bendungan, kata seorang profesor. Kita harus membangun sistem drainase bawah tanah yang canggih. Ibu Ratna pun menggelar diskusi publik. Warga Jakarta antusias memberikan pendapat. Beberapa warga menyarankan agar mereka kembali memanggil Ultraman. Dia selalu datang saat kita butuh, ujar seorang nelayan tua di Muara Angke. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana cara memanggil Ultraman lagi. Teknologi pemanggil Ultraman yang dulu dibuat oleh para ilmuwan Jepang telah lama hilang. Warga Jakarta pun mulai mengandalkan diri mereka sendiri, membentuk kelompok relawan banjir yang membantu menjaga drainase dan kanal. Meski demikian, kenangan akan Ultraman tetap hidup. Setiap tahun, pada tanggal bendungan selesai dibangun, warga Jakarta mengadakan festival Ultraman. Anak-anak mengenakan kostum Ultraman dan berpawai di sepanjang pesisir. Lagu-lagu tentang keberanian dan solidaritas menggema di udara. Suatu hari, sebuah fenomena aneh terjadi. Cahaya merah melintas di atas langit Jakarta, mirip dengan cahaya yang muncul saat Ultraman datang. Warga berbondong-bondong keluar rumah, berharap pahlawan mereka kembali. Namun, cahaya itu ternyata berasal dari kapal luar angkasa yang jatuh di Laut Jawa. Tim SAR segera bergerak ke lokasi. Ketika mereka tiba, mereka menemukan sebuah kapsul misterius. Kapsul itu terbuka, dan di dalamnya terdapat sebuah robot kecil dengan simbol Ultraman di dadanya. Robot itu kemudian menyampaikan pesan holografis. Ultraman akan kembali jika Jakarta dalam bahaya besar, demikian bunyi pesannya. Robot itu menjadi ikon baru bagi warga Jakarta. Ia dinamai Mini Ultra, dan ditempatkan di balai kota sebagai simbol harapan. Anak-anak sering berkunjung, menyentuh robot itu dengan harapan bisa melihat Ultraman kembali. Beberapa tahun kemudian, ancaman besar datang dalam bentuk tsunami yang dipicu oleh gempa bawah laut. Ombak raksasa menuju Jakarta, lebih besar daripada yang pernah mereka hadapi. Ibu Ratna segera memerintahkan evakuasi besar-besaran. Warga bergegas menuju tempat aman, tetapi banyak yang masih terjebak di kawasan pesisir. Di saat kritis, Mini Ultra tiba-tiba menyala terang dan melayang ke langit. Dari dalamnya muncul sinyal yang menembus angkasa. Langit Jakarta kembali bercahaya merah, dan dalam sekejap Ultraman muncul, kali ini lebih besar dan kuat dari sebelumnya. Ultraman berdiri di hadapan tsunami yang mendekat,
mengangkat tangannya dan menciptakan penghalang energi yang memecah ombak besar. Warga menyaksikan dengan haru, merasa seperti kembali ke masa lalu ketika Ultraman pertama kali menyelamatkan mereka. Setelah berhasil menghentikan tsunami, Ultraman terbang rendah di atas kota, memastikan semuanya aman. Ia mendarat di balai kota dan berbicara kepada warga. Kalian telah menunjukkan bahwa kalian bisa melindungi kota ini dengan keberanian dan kerja sama. Aku hanya datang untuk membantu kalian menghadapi tantangan terbesar. Setelah peristiwa itu, Jakarta memulai proyek besar-besaran membangun sistem pertahanan kota yang lebih modern dan ramah lingkungan. Drainase bawah tanah, kanal besar, dan pompa raksasa dibangun, terinspirasi oleh teknologi yang mereka pelajari dari robot mini Ultra. Ultraman tidak kembali ke bintang asalnya kali ini. Sebagai gantinya, ia berjanji akan berpatroli di sekitar Jakarta dari angkasa. Warga merasa lebih aman, tahu bahwa Ultraman selalu mengawasi mereka. Patung Ultraman kedua didirikan di Ancol, menghadap ke laut. Setiap malam, lampu-lampu di sekitar patung itu bersinar terang, mengingatkan warga bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah ancaman terbesar. Jakarta terus berkembang menjadi kota yang lebih tangguh. Warga mulai sadar bahwa ketahanan kota tidak hanya bergantung pada pahlawan super, tetapi juga pada kerja sama dan solidaritas mereka sendiri. Ultraman menjadi simbol bahwa setiap orang bisa menjadi pahlawan bagi kota ini. Anak-anak yang dulu menyaksikan Ultraman membangun bendungan kini tumbuh dewasa dan menjadi insinyur, arsitek, dan pemimpin kota. Mereka membangun Jakarta yang lebih kuat dan berkelanjutan. Warga percaya, Ultraman akan selalu menjadi bagian dari sejarah dan masa depan Jakarta. Tahun-tahun berlalu, dan Jakarta tumbuh menjadi megakota modern yang dikenal sebagai Kota Cahaya. Bendungan Cahaya tetap berdiri megah, namun kini dilengkapi dengan teknologi canggih yang mampu mendeteksi kenaikan air laut secara real-time. Di sekitar bendungan, taman-taman kota dan pusat rekreasi dibangun, menjadikannya destinasi wisata baru yang ramai dikunjungi. Namun, pada suatu musim hujan yang tak terduga, sistem teknologi di bendungan mendeteksi adanya retakan kecil akibat gempa bawah laut yang terjadi di Samudra Hindia. Warga Jakarta mulai khawatir, bagaimana jika bendungan ini runtuh? Tanya seorang nelayan di pesisir. Ibu Ratna yang kini sudah memasuki masa jabatan terakhirnya segera memanggil para insinyur terbaik. Mereka memutuskan untuk memperbaiki bendungan secepatnya, tetapi perbaikan total diperkirakan akan memakan waktu 6 bulan. Kita tidak punya waktu sebanyak itu, gumam Ibu Ratna. Di saat genting, para insinyur mengaktifkan Mini Ultra, berharap mendapatkan bantuan. Robot kecil itu memancarkan sinyal lagi ke langit, namun kali ini tidak ada tanggapan dari Ultraman. Warga mulai resah. Malam harinya, badai besar melanda Teluk Jakarta. Ombak setinggi 5 meter menghantam bendungan, menyebabkan sebagian kecil bendungan mulai bocor. Para pekerja berjuang keras di tengah badai, memperbaiki kerusakan dengan segala cara. Kita harus bertahan sampai fajar, teriak seorang pekerja. Ketika harapan mulai memudar, tiba-tiba cahaya terang melintas di langit. Namun, itu bukan Ultraman. Sebuah pesawat luar angkasa kecil mendarat di dekat lokasi bendungan. Dari dalamnya keluar sekelompok alien yang mengenakan baju perak,
mirip dengan Ultraman tetapi lebih kecil. Kami adalah Ultra Guard, penjaga bumi yang dikirim oleh Ultraman. Dia tidak bisa datang saat ini, tetapi kami di sini untuk membantu, ujar pemimpin mereka. Warga menyambut mereka dengan penuh harapan. Ultra Guard bekerja dengan cepat. Mereka menggunakan teknologi canggih untuk memperkuat bendungan sementara badai masih berlangsung. Mereka juga mengajari para insinyur lokal cara menggunakan peralatan tersebut agar bisa melakukan perbaikan sendiri di masa depan. Pagi harinya, badai mereda, dan bendungan berhasil bertahan. Warga Jakarta bersorak dan berterima kasih kepada Ultra Guard. Kami tidak akan melupakan kebaikan kalian, ujar Ibu Ratna sambil berjabat tangan dengan pemimpin Ultra Guard. Sebelum mereka pergi, Ultra Guard meninggalkan beberapa alat canggih dan sebuah menara pemantau kecil yang bisa mendeteksi bencana alam lebih awal. Menara itu dinamai Menara Ultra dan menjadi ikon baru di kawasan pesisir. Seiring waktu, Jakarta semakin kuat dalam menghadapi banjir rob. Warga mulai sadar bahwa teknologi saja tidak cukup. Mereka harus menjaga lingkungan, memperbaiki saluran air, dan mengurangi sampah yang menyumbat kanal. Pemerintah meluncurkan program Jakarta Hijau untuk menanam mangrove di sepanjang pantai. Sekolah-sekolah mengajarkan pentingnya menjaga ekosistem laut. Anak-anak mulai paham bahwa melindungi kota mereka adalah tanggung jawab bersama. Beberapa dekade kemudian, Jakarta telah berubah menjadi kota ramah lingkungan dengan sistem drainase terbaik di dunia. Warga bangga karena berhasil melindungi kota mereka tanpa harus selalu bergantung pada Ultraman. Namun, legenda Ultraman tetap hidup dalam cerita rakyat Jakarta. Setiap malam, anak-anak masih memandang langit dan berharap suatu hari bisa bertemu Ultraman seperti kakek nenek mereka dulu. Pada peringatan 50 tahun Bendungan Cahaya, sebuah kejutan besar terjadi. Ketika acara berlangsung di dekat bendungan, cahaya merah terang muncul di langit. Seorang anak kecil berteriak, "Itu Ultraman." Ultraman muncul di langit Jakarta, kali ini bersama Ultra Guard. Mereka datang untuk merayakan pencapaian warga Jakarta dalam menjaga kota. Kalian telah tumbuh dan belajar untuk melindungi kota ini dengan kekuatan sendiri. Aku bangga pada kalian, kata Ultraman. Warga Jakarta bersorak, dan malam itu mereka merayakan dengan kembang api dan parade besar. Ultraman berjanji akan selalu mengawasi Jakarta dari angkasa, meski mereka kini sudah mampu berdiri sendiri. Saat Ultraman terbang kembali ke bintang asalnya, warga Jakarta merasa lebih percaya diri. Mereka tahu bahwa meski tantangan besar akan selalu datang, mereka bisa menghadapinya dengan semangat dan kerja sama. Di masa depan, Jakarta tidak hanya dikenal sebagai kota yang selamat dari banjir rob, tetapi juga sebagai contoh bagi kota-kota lain di dunia dalam menghadapi perubahan iklim. Legenda Ultraman dan Ultra Guard terus hidup dalam hati warga, menjadi simbol bahwa pahlawan sejati bukan hanya yang memiliki kekuatan besar, tetapi juga mereka yang berani, peduli, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama.